Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi hari tanpa kurang suatu apapun dan kami siap untuk beraktivitas. Tapi sebelumnya kami mau mendengarkan sebagian dari Injil firman-Mu supaya menjadi kekuatan bagi kami untuk memulai hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Ya, bangun ya, bangun. Kita harus segar di pagi hari. Tema kita adalah growing in godliness, Bapak Ibu. Yang artinya bertumbuh dalam kesalehan. Bapak Ibu, mungkin kita semua ya saudara-saudara sekalian yang terkasih sudah merasa ada di dalam kerohanian yang cukup baik. Sudah merasa mencari Tuhan lebih gitu ya. Sudah berasa ada dalam, hubungan dengan Tuhan yang cukup baik. Tapi hati-hati Bapak Ibu, nggak bisa sampai di situ. Karena hari-hari ini akan kita hadapi banyak hal di mana iman kita mungkin akan tergoncang. Kehidupan kita bersama Tuhan mungkin akan, eee, berubah. Karena apa? Di dunia yang sekarang kita hadapi ini, itu akan ada banyak sekali kekhawatiran, akan ada banyak sekali ketakutan. Untuk itu, di dalam kerohanian kita harus bertumbuh, Bapak Ibu. Saya bergerak di bidang kecantikan perempuan ya, wanita, yaitu korset gitu ya. Ada di bidang korset, di mana korset ini akan membuat wanita-wanita itu cantik bodinya, ya, mempunyai body goals dengan instan, Bapak Ibu. Nah, waktu um, COVID kemarin, korset-korset ini sangat laku keras. Karena apa? Perempuan-perempuan bengkak-bengkak semuanya. Perempuan-perempuan semuanya, perempuan kan paling paling anti ya kalau tubuhnya tiba-tiba membesar gitu ya. Jadi mereka berlomba-lomba mencari gimana caranya supaya, eee, posisi bodinya ada pada tempatnya, ya, alias rapih gitu ya. Jadi korset ini sangat laku keras di saat Covid. Semua orang berlomba-lomba, perempuan ya, terutama perempuan untuk membelinya. Tapi Bapak Ibu, ini adalah kepalsuan, ya. Karena apa? Karena mau buru-buru dan memang terbukti waktu kita pakai korset, perempuan itu bodinya langsung bagus. Kalau kita mau pakai baju yang agak ngepas sedikit, kita pakai pasti perempuan pakai korset. Kita pakai kebaya aja pasti rata-rata pada pakai korset. Ya, supaya apa? Supaya bodinya pada posisi yang sebenarnya, ya, terlihat ramping, pinggulnya kelihatan. Begitulah perempuan. Tapi kenyataannya itu semua palsu dan tidak akan berlangsung lama, Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu kita udah nggak pakai korset lagi, maka semuanya akan keluar lagi, akan berantakan lagi. Ya Bapak Ibu, di 1 Timotius 4 ayat 7 berbunyi, Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu, latihan badani aja terbatas. Ya, terbatas gunanya. Gunanya untuk kesehatan, untuk mempunyai tubuh yang bagus, enak dilihat, terbatas Bapak Ibu. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Segala hal itu apa Bapak Ibu? Dalam karakter kita, dalam keuangan kita, tubuh kita, supaya apa? Waktu kita beribadah, kita punya hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi, kita pasti akan menjaga tubuh kita. Wah, saya udah kelewatan nih makannya. Saya udah terlalu banyak makan babi misalnya. Saya udah terlalu banyak makan manis-manis. Harus dikontrol. Demi apa? Demi tubuh saya lebih menjadi bagus supaya apa? Saya bisa melayani Tuhan dalam waktu yang cukup panjang. Ada
andil kita untuk menjaga itu Bapak Ibu. Dan kita punya hikmat kebijaksanaan. Berapa banyak orang-orang yang tiba-tiba dari begitu besarnya jadi turun badannya karena apa? Karena merasa, wah ini udah nggak bener gitu ya. Tapi kalau kita tanpa Tuhan, tanpa kita, apa namanya, kedalaman kita dengan Tuhan, kita tidak mengalami Tuhan, kita nggak ada batasnya. Maksudnya kita nggak berpikir bahwa, "Ah udahlah, makan aja terus nggak apa-apa kok." Apa namanya, mungkin kita ada dalam kerohanian yang di bawah gitu ya. "Ah nanti Tuhan tolonglah, kita doakan babi supaya babi itu, tidak berlemak, tidak berkolesterol dan lain sebagainya." Itu kan salah kan Bapak Ibu. Akhirnya kita makan-makan terus, akhirnya kita jatuh sakit. Akhirnya kita kena penyakit. Tetapi waktu kita, eee, bertumbuh dalam kesalehan, maka kita akan mempunyai hikmat, mempunyai kebijaksanaan dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari. Dan ini berguna dalam segala hal. Dan mengandung janji Bapak Ibu. Untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Luar biasa kan Tuhan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu katanya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, waktu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kita kan menjaga bait Allah kan, menjaga bait Tuhan ini, yaitu tubuh kita. Jaganya gimana? Ya kita semua aspek kita jaga. Penglihatan kita nggak mau lagi nonton-nonton yang nggak benar, buka-buka sosial media yang merusak pikiran kita, merusak, apa namanya, eee kerohanian kita dan pertumbuhan, kesalehan kita. Waktu kita, growing, waktu kita bertumbuh, maka itu semua akan kita jaga. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada Allah. Dan di sini disebutkan adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan mata saudara. Waktu kita melihat sosial media yang, mungkin bisa mengubah hidup kita. Bapak Ibu jangan salah, jangan Bapak Ibu bilang, "Ah cuman di scroll doang kok, biasa aja." Bapak Ibu, itu bisa merusak kita loh Bapak Ibu. Contoh ya Bapak Ibu ya, banyak banget orang-orang yang tidak bisa menilai yang mana yang hoaks, yang mana yang benar. Waktu orang-orang tersebut mendapatkan, ternyata akan ada, gempa, oh ternyata mau ada ini, oh ternyata, apa namanya, ada berita ini, langsung share 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 tanpa kita tahu kebenarannya itu benar apa enggak. Itu udah merusak Bapak Ibu, udah merusak diri sendiri, cari teman lagi dengan cara men-share berita-berita, kabar-kabar itu, yang belum tentu benar. Di-share-share, apalagi sekarang udah ada AI. Bapak Ibu, AI udah, apa namanya, udah hampir benar-benar nyata gambarnya. Bapak Ibu, oh bener, langsung di-share. Baru-baru ini saya lihat ada sebuah wawancara, apa namanya, ada tsunami di Hawaii. Waktu diwawancara, ternyata itu AI. Saya cek dulu, bener nggak ini, apa namanya, ada tsunami di apa namanya, di Hawaii itu. Dalam wawancara tersebut itu lebay banget, seakan-akan, di Hawaii itu udah hancur lebur. Ternyata beritanya memang benar, ada tsunami tapi kecil sedikit dan tidak merusak apa-apa. Tapi di berita AI itu udah lebay banget gitu loh, udah lebay banget, udah kayak hancur gitu di Hawaii itu. Nah Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai itu merusak saudara, merusak pikiran kita, yang tadinya bukan begitu jadi begitu. Dan rata-rata hamba-hamba Tuhan yang udah senior, mohon maaf nih, mungkin karena umur ya, jadi waktu lihat berita di, apa namanya, sosial media, dipikirnya benar, oh langsung share-share ke grup keluarga, share-share ke grup keluarga. Hati-hati Bapak Ibu, belum tentu benar, iya kan? Dan rata-rata anak-anak muda yang udah ngerti bermain sosial media, ya udah tahulah, dicek gitu kan. Maksudnya, ini berita nggak benar. Tapi kalau orang tua yang senior-senior itu cepet banget gitu.
untuk men-share kabar-kabar itu. Nah, hati-hati Bapak Ibu, walaupun kita muda, bisa juga kita kena dengan berita-berita tersebut. Beberapa kali kok, saya kena, "Oh, artis ini meninggal." Hah, di pikiran saya dia udah meninggal Bapak Ibu. Satu kali kita ngobrol, si ini begini ya, si ini begini mau konser." "Hah, bukannya udah meninggal dia?" "Wih, meninggal apaan sembarangan. Ini masih, meninggal." Wih, saya ngotot itu artis sudah meninggal. "Meninggal apaan? Enggak nih, lihat nih dia mau bikin konser." Astaga, selama ini saya udah taunya dia sudah meninggal. Bapak Ibu, gampang kan ternyata kita ini pikirannya diombang-ambing. Jadi hati-hati dengan apa yang Bapak Ibu lihat. Ya, supaya apa? Persembahan tubuh kita, hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Pikiran kita nggak kemana-mana. Dalam progres pertumbuhan untuk menjadi saleh Bapak Ibu, itu akan kita dapati kekecewaan, sakit hati, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, untuk bertumbuh di dalam kesalehan, jangan Bapak Ibu pikir, oh tenang-tenang, aman, apa namanya, oh Tuhan menjaga, oh haleluya, puji Tuhan. No, Bapak Ibu akan ketemu yang namanya kekecewaan, sakit hati, ya, manusia menajamkan manusia. Kita kecewa ketemu di gereja, akhirnya kita nggak mau ke gereja lagi. Kita kecewa dengan orang-orang di kantor kita, akhirnya kita nggak mau kerja lagi. Kita kecewa dengan orang di rumah kita, akhirnya kita mau keluar dari rumah. Sakit hati. Bapak Ibu, mau sampai kapan kekecewaan dan sakit hati kita pertahankan? Jangan Bapak Ibu. Dalam progres pertumbuhan menjadi saleh, waktu kita disakiti oleh orang, dikecewakan oleh orang, Bapak Ibu, kalau kita masih tetap berkeras dalam karakter kita yang pemarah atau baperan, maka kita akan kena di daerah situ terus. Sampai apa? Sampai kita menjadi kuat. Belum tentu iblis loh Bapak Ibu yang kasih kita kekecewaan dan kesakitan itu. Bisa jadi Tuhan yang mengizinkannya. Supaya apa? Supaya kita kuat. Waktu kita menghadapi kekecewaan-kekecewaan ini dan sakit hati, udah nggak ada rasanya lagi. Karena kita tahu kita harus mengalami pertumbuhan. Jadi waktu ada orang mengecewakan kita, perkataannya tidak benar, membuat kita sakit hati, atau bahasanya ya membuli kita secara tidak sadar, akhirnya kita kecewa, lalu kita keluar dari gereja mungkin, dari ibadah yang kita sekarang jalani. Udahlah, aku capek sekarang beribadah di tempat itu. Aku keluar aja. Itu mengecewakan, tidak ada pertumbuhan. Saya tidak mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu, mengalami pertumbuhan itu hubungan saudara pribadi dengan Tuhan. Bukan hubungan saudara dengan gembala saudara. Bukan hubungan saudara dengan teman-teman pengerja atau jemaat-jemaat. Bukan Bapak Ibu. Mengalami pertumbuhan kesalehan itu Bapak Ibu mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu saudara kecewa dengan orang-orang sepelayanan mungkin, ya lalu keluar dari gereja, itu sama aja saudara tidak mau dibentuk. Saudara tidak mau mengalami pergesekan demi pergesekan. Kemanapun saudara keluar, pergi, saudara akan mengalami pergesekan. Ya, dimanapun, di keluarga, pertemanan, nggak ada yang namanya nggak ada pergesekan. Tapi waktu kita dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan, pergesekan demi pergesekan, itu bisa kita handle. Kekecewaan boleh, tapi jangan lama-lama. Sakit hati boleh, tapi jangan lama-lama. Cepet-cepet sadar. Woi, sadar. Mungkin orang itu yang lagi butuh pertolongan. Mungkin orang itu yang lagi capek dengan hidupnya. Ngapain kita terpengaruh dengan perkataan orang? Iya nggak? Bertumbuhlah menjadi saleh Bapak Ibu. Sehingga apa? Kita menjadi kuat. Waktu kita sadar orang lagi sedang menyakiti kita, kita jadi kuat. Oh, sorry, saya tidak akan tergoncangkan dengan perkataan orang itu. Ih, tadi orang itu ngomong kayak gini, maksudnya apa ya? Berkali-kali Bapak Ibu.
Berkali-kali saya merasa ketemu orang, tiba-tiba orang itu kayak jahat gitu ngomongnya sama saya. Lagi ngomong baik-baik, iya, ih, lo tuh hebat ya, sekarang udah jadi hamba Tuhan, gini, bahasanya bagus gitu. Oh iya, iya, sambil makan, ya puji Tuhan, gitu. Tiba-tiba ada celetukan dia yang membuat saya sakit hati. Sampai saya berpikir, ih, barusan muji-muji saya, kok tiba-tiba ngomongnya kok gitu ya? Saya mau nanya lagi, maksud lo apa ya? Ah, nggak mau. Nggak usah dipertegas omongan-omongan yang menyakitkan hati, nggak usah. Anggap aja itu angin lalu, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Nggak mau kalau itu akan merusak kesehatan mental saya. Nggak mau, stop. Udah nih Bapak Ibu, seorang sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia ngomong lagi yang nggak enak. Kok dia ngomong gitu lagi? Jadi ternyata dia puji-puji saya dulu untuk apa? Untuk dia sakitin saya selanjutnya. Dan saya nggak mau. Saya tidak mau menerima perkataan orang yang akan membuat saya drop. Walaupun waktu itu saya bertanya-tanya, maksudnya apa itu orang? Kok ngomongnya gitu ya? Oh ternyata awalnya dimulai dengan kata-kata yang baik, pujian gitu. Selanjutnya baru, hajar. Saya sakit hati? No. Ya, saya nggak mau. Saya nggak mau merusak hubungan saya dengan Tuhan. Ya, saya nggak mau merusak pertumbuhan kerohanian saya dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melatih diri kita beribadah? Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua, berdoa. Sorry. Yang pertama disiplin, yang kedua berdoa, yang ketiga berpuasa, beribadah, dan yang kelima komsel. Bapak Ibu, ya. Jadi ada tahap-tahapnya yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, maka step-step ini kalau kita lalui, kita nggak melewatinya, kita skip gitu ya, kita akan tergoncang. Karena kita harus banyak belajar. Di sini saya tuliskan disiplin, komitmen, dan konsisten. Bapak Ibu, yang pertama disiplin. Kalau Bapak Ibu tidak memutuskan diri untuk mendisiplinkan diri, melatih diri secara teratur. Disiplin itu mengambil keputusan. Oke, saya hari ini harus berolahraga. Saya harus berolahraga terus, minimal saya harus jalan 10.000 langkah setiap seminggu 3 kali, misalnya. Yang kedua komitmen. Harus ambil komitmen. Komitmen itu apa? Perjanjian, di mana perjanjian itu diambil oleh kedua belah pihak. Saya memutuskan untuk berjanji kepada Tuhan akan beribadah, melayani, mengasihi sesama, dan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Komitmen, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, konsisten. Waktu kita konsisten, kita akan melakukannya itu berulang-ulang. Kita tidak akan pernah kalau kita konsisten itu harus kita lakukan berulang-ulang, tidak akan pernah skip. Ya Bapak Ibu, secara konsisten. Karena apa? Waktu Bapak Ibu latihan, tapi tidak konsisten, maka secara tubuh, misalnya Bapak Ibu pengen punya tubuh yang berotot, tapi Bapak Ibu latihannya nggak konsisten, gitu ya. Atau mau turun berat badan, tapi nggak konsisten, banyak nyolong-nyolong makanan di belakang. Beberapa kali saya ketemu orang, saya lagi diet nih, iya. Oh gitu ya, wah berarti jaga makanan banget. Iya lagi jaga makanan banget. Tapi nggak kelihatan Bapak Ibu. Bilangnya lagi diet. Bilangnya, iya saya hari-hari ini udah ngurangin makan, ngurangin manis-manis. Tapi kok nggak ada perbedaannya ya? Tapi kok tetap gemuk ya? Ini dietnya di mana ya? Berapa banyak kita lihat orang-orang seperti itu? Ngomongnya lagi diet, ngomongnya lagi sering berolahraga, oh saya lagi olahraga terus nih, untuk supaya badan saya turun. Nah, kok dari bulan ke bulan ketemu tetap ya badannya ya. Jadi ini gimana nih, bisa dipercaya apa enggak? Ya enggak lah Bapak Ibu, karena enggak konsisten. Merasa diri udah mengurangi makan, merasa diri udah berolahraga, tapi kok badannya sama. Karena apa? Tidak konsisten. Ya, mungkin tidak disiplin juga, nggak komitmen dengan dirinya. No, saya tidak mau lagi berbadan besar. Cukup sampai di sini.
saya mau diet. Ini contoh ya Bapak Ibu. Begitu juga dalam kerohanian kita. Kita ambil disiplin dengan sengaja. Karena apa? Kalau kita nggak mendisiplinkan diri, nggak berkomitmen, nggak konsisten, Bapak Ibu, dalam kerohanian, kalau kita tidak kuat, di luar sana akan terdapat banyak kekecewaan, akan terdapat banyak ketakutan, luka, kalau kita tidak sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan dan tidak mengalami pengalaman-pengalaman pertumbuhan bersama Tuhan. Milikilah kehidupan kesalehan yang maksimal di dalam Tuhan. Kenapa? Itu sangat berguna dalam segala hal dan mengandung janji, Bapak Ibu. Mengandung janji. Kalau hari-hari ini saudara belum merasakan janji-janji Tuhan, itu apa? Itu pertanda bahwa kita belum melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan janji-janji Tuhan itu dimiliki oleh siapa? Oleh kita semua umat Tuhan yang melakukan, yang mendengarkan dan melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Jadi kalau belum janji itu tergenapi dalam kehidupan kita, sadarilah ada banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita dapat mencapai tujuan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat mencapai tujuan di mana Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita. Amin, saudara. Bapak Ibu, nanti di breakout room, kita sharingkan yang pertama adalah, saya nggak tulis di sini, yang pertama adalah Bapak Ibu, apa kendala Anda dalam bertumbuh dalam kesalehan? Mungkin Anda baperan, mungkin Bapak Ibu pemarah, atau sudah merasa ada di kerohanian yang maksimal. Di-sharingkan ya di breakout room ya Bapak Ibu. Sekali lagi, apa kendala untuk bertumbuh dalam kesalehan? Ya, apa kendalanya Bapak Ibu? Sharingkan ya. Udah puji Tuhan saya sudah merasa ada dalam kerohanian yang cukup baik sehingga tidak ada kendala dalam pertumbuhan. Oh, kendala saya adalah saya gampang marah. Nggak tahu ya, hari-hari ini saya jadi cepat emosi karena jalanan macet kah atau karena apa? Sharingkan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu orangnya sensitif banget gitu ya. Apa namanya, bawaannya tuh orang ngomong dikit tersinggung gitu ya. Wah, saya kendalanya di sini, di-sharingkan ya Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang sekarang ini Anda upayakan untuk mencapai pada kerohanian yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apa yang diupayakan? Apa yang diusahakan? Apakah Bapak Ibu rajin beribadah? Apakah Bapak Ibu non-stop tidak pernah lepas dari pembacaan firman Tuhan dan berdoa di KJP dan sehari-harinya? Atau apa gitu? Apa yang Bapak Ibu upayakan sehingga Bapak Ibu bisa mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami semua. Kau yang tolong, Kau yang berkati kami Tuhan, dan biarlah setelah ini kami akan melakukan ke kehidupan sehari-hari kami akan kembali menghadapi dunia ini yang penuh dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, luka-luka, dan Kau yang kuatkan kami Tuhan. Biarlah kami menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami boleh mencapai kepada pertumbuhan kerohanian yang sudah Engkau rindukan, Engkau tentukan dalam kehidupan kami. Kami mau serupa dan segambar dengan Tuhan, sehingga orang-orang di sekeliling kami dapat melihat ada Kristus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.